Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Hari ini berangkat semua? berangkat semua. Alhamdulillah berangkat semua ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi fisika, khususnya materi hidrostatis tentang hukum Pascal. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh menjadi berkah. Silakan ketua kelasnya memimpin untuk berdoa. Baik, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Mas Arif yang mau memimpin doa. Oke, nah pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang hukum Pascal. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu nanti kalian diharapkan dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang berkaitan dengan hukum Pascal melalui kegiatan eksperimen dan diskusi. Jadi nanti kalian membentuk kelompok untuk melakukan eksperimen dan diskusi ya. Selanjutnya nanti kalian menganalisis permasalahan tentang hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari sekaligus merancang dan membuat produk sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Oke. Nah, sedikit rekomendasi dulu pertemuan sebelumnya. Jadi materi hidrostatis ini ada 5 sub pokok bahasan. Yang pertama yaitu massa jenis dan tekanan. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang tekanan hidrostatis. Nah, kali ini kita akan mempelajari hukum Pascal. Hukum yang selanjutnya, hukum asimetris sama kapilaritas, viskositas, dan tegangan permukaan dipelajari di pertemuan berikutnya ya. Oke, nah sekarang coba perhatikan video yang tampil di layar. Salah satu mungkin bisa memberikan pendapatnya ke video di layar. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Itu dongkrak itu. Iya. Itu kira-kira kalian berpikir nggak kenapa kok dongkrak itu bisa mengangkat mobil yang besar? Iya, bukan gimana ya? Kan ada tekanan ya, Bu? Apa? Iya, betul sekali kan kayak gini. Iya, kan. Jadi meskipun mobil itu berat banget ya, tapi dengan bantuan dongkrak hidrolik itu bisa diangkat. Jadi memudahkan petugas yang membersihkan mobil itu tidak perlu masuk ke kolong mobilnya, dia cukup terangkat nanti kita bersihkan mobilnya. Mungkin kalian juga pernah mengamati di tempat cucian mobil ya, seperti itu ya. Nah, ini merupakan salah satu dari penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi penemu dari hukum Pascal ini namanya Blaise Pascal. Blaise Pascal ini sangat cerdas sekali ya. Di usianya 12 tahun itu sudah mampu menemukan kalkulator elektronik. Nah, saking cerdas dan tentunya ketika usia 18 tahun itu dia disuruh istirahat oleh dokter karena kesehatannya yang menurun. Namun ketika istirahat itu malah dia bereksperimen. Emang dasarnya orang pintar gitu loh. Nah, dia itu bereksperimen dengan mencoba percobaan poliseri. Poliseri itu gambarnya seperti yang di atas fotonya itu. Nah, itu dia tidak melubanginya tapi malah ditutup dulu. Terus kemudian ketika dibuka ternyata dia mengamati kok bisa ya pancarannya itu sama. Pancaran keluarnya air itu bisa sama. Kenapa? Setelah itu dia berpikir, ini mungkin karena tekanan di dalam air itu diteruskan ke segala arah. Nah, yang sekarang itu dikenal sebagai hukum Pascal. Pressure is exerted equally in all parts of an enclosed static fluid, atau tekanan pada cair di dalam ruang tertutup itu akan diteruskan ke segala arah. Gitu ya. Nah, untuk lebih memahami tentang hukum Pascal, di sini sudah ada LKPD. Kalian bisa scan barcode-nya, nanti akan muncul di layar HP kalian LKPD-nya. Silahkan kalian berdiskusi sesuai kelompok 4-5 orang ya. Dikerjakan terlebih dahulu. Dan bentar, Ibu akan tampilkan juga di layar LKPD-nya ya.
kecil. Yang kecil itu nanti sebagai dorongan yang akan mengangkat mobil. Ibu demonstrasikan langsung ya. Di sini, ini Ibu sudah siapkan sebuah alat peraga. Ada dua suntikan, kecil sama besar. Yang kecil ini diameternya 1 dan yang besar ini diameternya 2. Bentuknya lingkaran semuanya. Nah, di dalamnya ini ada cairan. Ini biar terlihat, kelihatannya saya kasih warna biru. Ini isinya air putih aja ditambah pewarna gitu ya. Nah, kita coba lihat ya. Ketika kita memberi tekanan pada penampang yang kecil, maka nanti gimana? Mobilnya jadi naik. Mobilnya naik ya. Iya. Ketika kita mau membalikannya lagi, mobilnya juga akan Jadi turun lagi, Bu. Nah, di situ di LKP kalian ada tabel pengamatan. Silakan kalian melakukan percobaan dengan alat peraga yang sudah disediakan. Kalian ambil datanya ya. Ya, Bu. Setelah itu nanti kalian presentasikan hasilnya. Gimana? Bisa ya? Bisa Bu. Bisa Bu. Ya. Coba dibuka dulu ya. Mana? Ada kendala? Belum, ini masih Oh proses. iya. Ya. Ayo siapa yang mau mempresentasikan hasil percobaannya? Dari kelompok 1 atau kelompok 2 atau siapa yang sekalian menampilkan hasil diskusi kelompoknya? Saya Bu. Ya boleh, mau di depan juga boleh. Berarti dari rumus masalah kan ya Bu? Iya, betul sekali. Nah, dari hasil percobaan itu yang tentang apa namanya hukum Pascal dari kelompok 2 itu berdasarkan masalah di atas, rumusan masalahnya adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tekanan zat cair pada tempat tertutup. Lalu yang kedua adalah bagaimana kaitan percobaan hukum Pascal dengan kasus saya. Lalu berdasarkan analisis data yang sudah kami lakukan, yaitu adalah pada data tabel pertama itu adalah dapat ditarik sebuah pola bahwa semakin besar dorongan pada luas penampang yang kecil akan memberikan dorongan yang lebih besar sehingga tekanan pada kedua penampang akan sama besar. Baik, terima kasih kelompok 2 sudah mau menyampaikan diskusinya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Mbak Sandra. Iya, nanti dikumpulkan ya. Ya. Oke, jadi benar sekali ya. Rumusan masalahnya apa saja yang mempengaruhi tekanan pada cairan di dalam ruang tertutup, yaitu adalah gaya dan luas penampang. Kemudian tadi contoh 1, kasus 1 dan kasus 2 merupakan aplikasi dari hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya jadi Ibu mau menerangkan kembali hukum Pascal tadi menyatakan bahwa tekanan pada cairan di dalam ruang tertutup itu diteruskan ke segala arah sehingga dapat dirumuskan secara matematis itu jika ada dua bejana dengan luas penampang yang berbeda, maka nanti tekanan di bejana pertama di luas penampang pertama itu sama dengan tekanan di luas penampang kedua, di mana luas penampang pertama itu luas disimbolkan sebagai A1 dan yang kedua adalah A2. Karena P tekanan adalah F per A, maka persamaan P1 sama dengan P2 itu menjadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana P merupakan tekanan Pascal, satuannya apa? Newton per meter persegi, atau disebut juga sebagai Pascal ya. Newton per meter persegi itu dengan Pascal. Dan A luas penampang itu satuannya meter persegi, dan F satuannya Newton. Oke, ya satuannya Newton ya. Nah, sekarang agar kalian lebih memahami lagi terkait hukum Pascal,
ada latihan soal. Ada 2 latihan soal. Ini latihan soal yang pertama. Silahkan yang mau maju. Oh ya silakan. Nah, gimana anak-anak sudah berterima kasih betul? Betul. Coba saya semua. Oke. Sudah paham ya latihan soal yang pertama. Tenang, masih ada latihan soal yang kedua. Jadi yang mau maju masih bisa. Ini merupakan soal kombinasi dari materi sebelumnya sama materi hari ini tentang tekanan hidrostatis dan hukum Pascal. Karena di sini Mbak Ami kayaknya senyum-senyum sudah bisa. Coba ya. Ini tiganya kemana? Ayo. Oh iya, lupa Bu. Tadi berapa hasilnya? 675. Oh iya, 6. Yang lain ternyata sudah mencoba juga ya. Satuannya apa? Coba. Ya, oke. Juga pos buat kami dan kalian semua. Oke, sekarang tadi kita sudah melakukan eksperimen dengan berdata, sudah melakukan latihan soal juga. Coba kalian simpulkan. Kegiatan tadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, tekanan air pada ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar tekanan yang sama besar. Nah, bagaimana keterkaitan antara analisis hasil percobaan dan studi kasus 1? Nah, ketika petugas medis menekan, kemudian untuk yang selanjutnya dari studi kasus 2, ketika menteri memberikan gaya lorong pada penampang yang kecil, maka akan mengangkat mobil yang berukuran besar. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan Pascal dapat membantu aktivitas manusia. Tangan buat kelompok juga. Nah, benar sekali ya. Jadi ternyata hukum Pascal ini sangat aplikatif dalam hidup sehari-hari kita ya. Mulai dari perawat yang memakai suntikan sampai tempat cucian mobil juga memanfaatkan hukum Pascal. Luar biasa sekali ya kita apresiasi Pascal juga ya. Nah, selanjutnya ada science project buat kalian. Kalian boleh berkelompok sesuai kelompok kalian hari ini atau boleh membuat kelompok yang sesuai dengan kalian yang beda. Dan proyeknya seperti apa Bu? Jadi nanti kalian menganalisis penerapan atau masalah terkait hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian membuat rancangan produk yang menunjukkan seperti ini, simulasi alat dari tempat cucian mobil. Atau kalian bisa menemukan masalah yang lain, boleh banget. Yang jelas kalian membuat sebuah produk, nanti produknya itu kalian presentasikan dalam bentuk video dan kalian juga jelaskan keterkaitan produk tersebut dengan hukum Pascalnya ya. Ada pertanyaan? Oke, Sampai kapan Bu waktunya? videonya dikumpulkan maksimal minggu depan. Oke. Oke, ya. Ini ada beberapa referensi untuk kalian sebagai bahan acuan. Kalian nanti bisa scan berikutnya nanti saya kasih filenya aja ya. Nah, demikian materi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.